Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari makna. Semoga malam ini menjadi ruang sunyi yang mempertemukan kita antara suara hati dan panggilan Tuhan yang tak pernah berhenti berbicara. Sobat Rumi, pernahkah engkau merasa dunia ini begitu sunyi, bahkan di tengah keramaian? Pernahkah engkau tersenyum di depan banyak orang, namun hatimu terasa beku, tak bisa menangis, tak bisa tertawa, tak bisa merasakan apapun lagi? Sebagian orang menyebutnya mati rasa, sebuah kondisi di mana hati seperti padam, tidak bergetar oleh cinta, tidak tergerak oleh keindahan, tidak tersentuh bahkan oleh doa. Namun para sufi memandangnya berbeda. Bagi mereka, mati rasa bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan jiwa. Ketika manusia telah terlalu lama hidup dalam hiruk-pikuk dunia, Tuhan sering menidurkan rasanya agar ia bisa terjaga dari mimpi panjang bernama dunia. Dan di titik itulah perjalanan dimulai, perjalanan yang sunyi, yang disebut Rumi sebagai matilah sebelum engkau mati. Kalimat itu terdengar aneh di telinga duniawi, namun indah bagi jiwa yang mulai sadar. Karena yang dimaksud Rumi bukan kematian tubuh, melainkan kematian ego, matinya rasa yang lahir dari keinginan dunia, agar yang tersisa hanyalah rasa murni, rasa ilahi. Mungkin engkau sedang berada di fase itu sekarang, fase di mana segalanya terasa datar, doa tidak bergetar, cinta terasa hambar, bahkan kehadiran orang lain tidak lagi membawa arti. Jangan takut, jangan buru-buru menganggap itu sebagai kehampaan, karena bisa jadi itulah proses penyucian rasa. Tuhan sedang menarik hatimu dari hiruk-pikuk dunia agar engkau belajar mencintai tanpa alasan, agar engkau bisa merasakan kehadirannya tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa rupa. Seperti bunga yang harus mati di musim gugur sebelum mekar kembali di musim semi, begitulah jiwa manusia. Ia harus mati rasa terhadap dunia agar dapat hidup dengan rasa dari langit. Dan disinilah rahasia para sufi bermula. Mereka tidak lagi mengejar rasa, tapi membiarkan rasa itu sendiri datang dari Tuhan. Mereka tidak lagi mencari cinta, karena mereka telah menjadi cinta itu sendiri. Rumi pernah berkata, "Ketika aku mati terhadap diriku, aku hidup dalammu." Sebuah kalimat yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah sunyi, hati yang sudah berhenti mencari kebahagiaan di luar dirinya, hati yang tidak lagi menuntut apapun kecuali kedamaian dalam kehadiran ilahi. Maka jika malam ini engkau merasa mati rasa, jangan buru-buru ingin melarikan diri darinya. Duduklah diam, rasakan kehampaan itu tanpa melawannya. Sebab di sanalah Tuhan sedang bekerja dalam diam, menata ulang hatimu, membersihkannya dari debu dunia, dan menjadikannya ruang suci tempat dia bersemayam. Karena hanya hati yang tenang yang bisa menampung kehadirannya. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Sobat Rumi karena selalu membersamai perjalanan ini. Perjalanan hati yang kadang sepi, tapi penuh makna. Dan terima kasih sudah terus menyalakan cahaya di ruang ini, meski mungkin langkahmu sedang berat, meski hatimu sedang berjuang memahami makna di balik setiap kehilangan. Semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan dalam kesabaran, dan ketenangan di setiap ujian kehidupan. Dan semoga setiap video yang lahir di ruang ini menjadi jalan kecil bagi hatimu untuk menemukan Tuhan dalam dirimu sendiri. Sobat Rumi, setelah kita memahami bahwa mati rasa dalam pandangan sufi bukanlah akhir, kini mari kita menyelami bagaimana Rumi memandang keadaan ini sebagai bentuk cinta yang dimurnikan. Bagi Rumi, mati rasa bukan berarti kehilangan kemampuan mencinta, melainkan berhentinya cinta yang berpusat pada diri sendiri. Sebab selama cinta masih bergantung pada balasan, selama kasih sayang masih menuntut pengakuan, selama kebahagiaan masih lahir dari sesuatu di luar diri, maka cinta itu belum suci. Rumi menulis dalam Mathnawi, "Matilah sebelum engkau mati." Kalimat ini adalah simbol dari kematian ego, kematian rasa yang lahir dari keinginan duniawi, agar rasa yang tersisa hanyalah rasa Tuhan,
Ketika seseorang mulai mati rasa terhadap dunia, Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan hatinya untuk mencintai dengan cara yang baru. Bukan cinta yang bergantung, tapi cinta yang menyatu. Cinta seperti ini tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu karena engkau membuatku bahagia." Melainkan, "Aku mencintaimu karena di dalam dirimu, aku melihat cahaya Tuhan." Rumi percaya bahwa segala rasa dalam diri manusia adalah pantulan dari satu rasa besar, rasa rindu kepada Sang Pencipta. Dan ketika rasa dunia mulai mati, yang tersisa hanyalah kerinduan itu, kerinduan yang paling murni. Bayangkan hati seperti sebuah cermin. Selama cermin itu dipenuhi debu keinginan, yang terlihat hanyalah bayangan diri. Namun ketika debu itu disapu bersih, yang tampak hanyalah wajah Tuhan. Dan mati rasa adalah proses penyapuan itu, ketika semua kesenangan, harapan, dan bahkan luka perlahan dihapus oleh tangan ilahi agar cermin hati menjadi bening kembali. Sobat Rumi, di titik ini manusia mulai merasakan cinta yang aneh tapi indah. Ia mencintai tanpa alasan, menangis tanpa sebab, dan tersenyum meski sedang kehilangan, sebab yang ia rasakan bukan lagi cinta dari dunia, melainkan cinta yang datang dari sumber segala rasa. Cinta sejati yang tidak mengenal awal dan akhir. Cinta yang tidak tergantung pada waktu, jarak, atau bentuk. Karena cinta itu hidup di dalam kesadaran ilahi. Rumi berkata, "Jangan takut kehilangan cinta manusia, sebab yang sejati sedang menunggumu. Cinta yang tidak pergi, tidak menuntut, dan tidak menyakiti." Dan untuk menemukan cinta itu, kadang Tuhan perlu mematikan rasa yang palsu terlebih dahulu. Karena jika tidak, hati akan terus melekat pada yang fana dan lupa pada yang abadi. Maka ketika engkau merasa kosong, jangan anggap itu kehampaan. Itu hanyalah ruang yang sedang dibersihkan agar cinta sejati punya tempat untuk bersemayam. Di dalam diamnya mati rasa, ada proses ilahi yang halus dan suci. Tuhan sedang mematikan rasamu terhadap dunia, agar engkau mulai merasakan kehadirannya tanpa bentuk, tanpa syarat, dan tanpa batas. Dan di saat itulah manusia benar-benar mengerti apa itu cinta. Cinta yang tidak lagi datang dari keinginan, melainkan dari kehadiran. Dalam pandangan para sufi, keadaan ini sering digambarkan dengan simbol-simbol alam. Tentang tanah yang diam tapi subur, tentang laut yang tenang meski dalam, dan tentang angin yang tak terlihat, namun selalu hadir. Berikutnya kita akan memahami bagaimana para sufi memandang mati rasa melalui bahasa simbolik yang penuh makna, dan bagaimana diam ternyata bisa menjadi bentuk kekuatan yang paling suci. Sobat Rumi, para sufi seringkali tidak menjelaskan sesuatu secara langsung. Mereka lebih suka berbicara dalam bahasa simbol, karena bagi mereka, bahasa tidak sekadar bunyi, tetapi jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Dan ketika mereka berbicara tentang keadaan mati rasa, mereka menggambarkannya bukan dengan kata dingin, melainkan dengan tanah, laut, dan diam. Tiga hal yang tampak tenang, namun di dalamnya menyimpan kehidupan yang luar biasa. Mari kita mulai dari tanah. Rumi pernah berkata, "Jadilah seperti tanah yang diinjak setiap hari, tapi tetap menumbuhkan bunga." Tanah adalah simbol kerendahan hati. Ia diam, tak protes ketika diinjak, tak marah saat dicemari, namun tetap memberi kehidupan bagi siapapun yang datang. Beginilah hati seorang sufi ketika ia sudah mati rasa terhadap pujian dan hinaan, terhadap kebanggaan dan penyesalan. Ia menjadi seperti tanah, tenang, lembut tapi penuh daya. Mati rasa bukan berarti berhenti memberi. Justru di sanalah makna memberi sejati lahir. Tanah tidak mencintai bunga karena balasan, tapi karena ia tahu menumbuhkan adalah hakikat dirinya. Dan manusia yang telah melewati tahap ini tidak lagi mencintai karena ingin dicintai, tidak lagi menolong karena ingin dilihat, tapi karena cinta sudah menjadi sifatnya. Simbol kedua adalah laut. Rumi menulis, "Engkau bukan setetes air di lautan,
Engkau adalah lautan dalam setetes air. Laut adalah lambang hati yang telah mencapai kedalaman. Gelombang di permukaan bisa bergemuruh, tapi di dasar laut selalu ada keheningan yang sempurna. Orang yang telah mati rasa terhadap dunia, hidupnya seperti laut yang dalam. Ia mungkin tampak tenang dari luar, namun di dalamnya bergolak kehidupan spiritual yang luas. Ketika orang lain mudah goyah oleh masalah kecil, ia tetap diam sebab ia tahu gelombang hanyalah permukaan. Kedamaian sejati ada di kedalaman. Dan laut tidak menolak sungai manapun yang datang. Air jernih, air keruh, semua diterimanya dengan ikhlas. Begitu pula hati yang telah mencapai fana. Ia menerima segalanya tanpa menghakimi, karena ia tahu setiap air yang datang pada akhirnya akan menjadi satu dengan samudra. Simbol ketiga adalah diam. Dalam diam para sufi menemukan bahasa Tuhan. Rumi berkata, diam adalah bahasa cinta. Segala sesuatu yang sejati lahir dalam sunyi. Ketika seseorang benar-benar mati rasa terhadap hiruk-pikuk dunia, ia mulai mendengar suara yang lebih halus. Suara batinnya sendiri, suara Tuhan yang berbisik lembut. Di dunia yang bising oleh ambisi dan keluhan, diam menjadi bentuk kekuatan yang tidak terlihat. Bukan karena ia tidak mampu berbicara, tetapi karena ia sudah tidak perlu menjelaskan. Ia tidak lagi mencari pembenaran, karena hatinya sudah tahu kebenaran itu sendiri. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah bentuk kesadaran tertinggi. Kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dijawab dengan kata, karena beberapa hal hanya bisa dijawab dengan kehadiran. Sobat Rumi, tanah, laut, dan diam. Tiga simbol ini menggambarkan satu hal. Ketenangan setelah badai. Keadaan di mana hati telah melepaskan semua rasa yang sempit dan kini hidup dalam rasa yang luas. Tanah tidak menolak siapapun yang datang. Laut tidak takut menerima arus dari manapun. Diam tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Inilah makna sejati dari mati rasa, menurut para sufi, bukan ketiadaan perasaan, tapi kematangan jiwa yang telah melampaui gelombang emosi manusia. Dan dalam keadaan itu, seseorang menjadi rumah bagi kedamaian. Ia tidak lagi bergetar karena dunia, karena hatinya sudah berlabuh di samudra ilahi. Berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam lagi ke tahap setelah mati rasa, yaitu hidupnya rasa ilahi. Bagaimana hati yang telah dibersihkan dari rasa dunia menjadi cermin bagi kehadiran Tuhan, dan bagaimana dari kehampaan lahir keindahan yang abadi. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, ketika seseorang telah melewati fase mati rasa terhadap dunia, bukan berarti hidupnya berakhir. Justru disitulah kehidupan sejati dimulai. Karena setelah fana, lenyapnya rasa ego, akan lahir tahap yang disebut para sufi sebagai baqa, yaitu hidupnya rasa ilahi di dalam diri manusia. Jika sebelumnya hatimu kosong, itu bukan karena Tuhan pergi, tapi karena Ia sedang menyiapkan ruang untuk hadir sepenuhnya. Dan ketika segala rasa dunia telah mati, perlahan engkau akan merasakan sesuatu yang baru. Rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, namun begitu nyata dalam diam. Inilah yang disebut Rumi sebagai kelahiran kedua. Ketika manusia tidak lagi hidup karena dunia, melainkan karena cinta yang mengalir dari langit. Rumi menggambarkan keadaan ini seperti api yang menyala dalam bara. Ia tidak berisik, tidak membakar dengan amarah, tapi memberi hangat bagi siapapun yang mendekat. Begitu pula hati yang telah hidup dengan rasa ilahi. Ia tidak menonjol, tidak menuntut, tidak mendominasi. Namun setiap gerakannya, setiap diamnya, setiap pandangannya memancarkan ketenangan yang mengubah suasana sekelilingnya. Orang yang hidup dalam rasa ilahi tidak lagi sibuk menilai mana baik dan buruk. Baginya semua yang terjadi adalah bagian dari tarian Tuhan. Ia melihat tangannya bekerja di balik setiap kejadian. Ketika kehilangan datang, ia berkata, ini juga kasih sayangnya dalam wujud yang lain. Ketika kebahagiaan tiba,
Ia tersenyum dan berbisik, "Inilah rahmatnya yang tengah menari dalam diriku." Inilah puncak dari perjalanan batin, ketika rasa yang hidup bukan lagi milik diri, melainkan milik Allah yang menghidupkan segalanya. Rumi berkata, "Ketika aku menenggelamkan diriku dalam cintanya, aku kehilangan segalanya, namun disitulah aku menemukan segalanya." Orang yang hidup dengan rasa ilahi tidak kehilangan emosi, tapi emosinya berubah menjadi kesadaran. Sedihnya menjadi doa, tawanya menjadi zikir, sunyi pun menjadi ibadah. Ia tak lagi mengejar rasa bahagia karena ia telah menemukan sumber dari segala kebahagiaan itu sendiri. Sobat Rumi, coba perhatikan langit malam yang luas. Bintang-bintang berkelip tanpa suara, namun setiap cahayanya membawa keindahan. Begitulah hati yang hidup dengan rasa ilahi. Tenang, sederhana, tapi penuh cahaya. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena ia telah menyatu dengan kesadaran bahwa aku bukan hanya ciptaan Tuhan. Aku adalah tempat Tuhan menampakkan kasih-Nya. Ketika kesadaran ini hadir, hidup tak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai ladang untuk menanam cinta. Bahkan dalam kesakitan, ia melihat rahmat. Bahkan dalam kehilangan, ia merasakan kehadiran. Rumi menulis dengan indah, "Aku adalah angin yang bertiup karena cinta. Aku adalah api yang menyala karena cinta. Aku hidup karena cinta yang tak berkesudahan. Dan dari cinta inilah lahir rasa ilahi yang abadi. Rasa yang membuat manusia tidak lagi takut pada kematian, karena ia tahu kematian hanyalah pintu untuk pulang." Sobat Rumi, inilah rahasia mati rasa yang sejati. Ketika dunia tak lagi mampu melukai, karena hatimu sudah berada dalam genggaman kasih Tuhan. Engkau mungkin tampak tenang, tapi di dalam dirimu, semesta sedang bergetar oleh cintanya. Engkau mungkin tampak diam, tapi dalam diam itu, doa tanpa suara terus bergema, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam rasamu." Dan selanjutnya kita akan merenungkan makna perjalanan ini, bagaimana mati rasa bukan kehilangan hidup, tapi menemukan kehidupan yang sejati. Kita akan menutupnya dengan refleksi dan doa, agar hati kita semua diberi kekuatan untuk melepaskan yang fana dan hidup dalam rasa ilahi yang abadi. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, perjalanan kita malam ini telah membawa kita menembus makna terdalam dari mati rasa dalam pandangan para sufi. Kita belajar bahwa mati rasa bukan tentang kehilangan perasaan, melainkan tentang menemukan rasa yang sejati, rasa yang tidak lagi dikuasai oleh dunia, namun dituntun oleh kesadaran ilahi. Ketika hati telah berhenti bereaksi atas luka, celaan dan kehilangan, bukan berarti ia membatu. Justru saat itulah hati mulai hidup, karena hanya di keheninganlah suara Tuhan dapat benar-benar terdengar. Rumi pernah berbisik dengan lembut, "Ketika engkau berhenti mencari cinta di luar dirimu, engkau akan menemukan lautan cinta di dalam hatimu sendiri. Dan di titik itu, engkau tidak lagi haus akan perhatian dunia, karena engkau telah menjadi sumber ketenangan bagi dirimu sendiri." Itulah hakikat mati rasa yang sejati. Bukan membisu karena kecewa, tetapi tenang karena telah paham. Dan sebelum pembahasan ini berakhir, izinkan satu doa mengalir dari ruang ini untukmu yang mendengarkan dengan hati. Semoga hidupmu selalu dilindungi dalam kasih dan cahaya Allah. Semoga setiap luka menjadi jalan menuju pemahaman, dan semoga setiap kehilangan menuntunmu pulang kepada Dia yang tak pernah pergi. Jika dalam pembahasan ini merasa mendapatkan ketenangan, silahkan tulis di kolom komentar, "Aku siap mati rasa dari dunia, agar hidup dalam rasa ilahi." Tulisan itu bukan sekadar kata, tapi doa bagi perjalanan jiwamu sendiri. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap perjalanan baru. Terima kasih telah membersamai malam ini. Dengan hati yang terbuka,
Sampai bertemu di perjalanan berikutnya dengan cahaya yang lebih lembut dan rasa yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.